Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menceritakan tentang perasaan ya. Mempunyai perasaan takut mati mendadak gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis lebih dominan mempunyai perasaan seperti itu teman-teman ya, mempunyai pemikiran seperti itu, takut mati mendadak gitu teman-teman ya. Dan pemikiran tersebut atau perasaan tersebut itu terjadi setiap hari ya, bahkan setiap jamnya gitu teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis dulu juga seperti itu ya, yang saya alami setiap harinya itu selalu mempunyai perasaan takut mati mendadak lah, bahkan setiap jamnya itu memang merasakan hal seperti itu. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang mempunyai perasaan hal seperti itu, tolong tonton videonya sampai habis, jangan skip biar kalian itu mudah mengerti, mudah paham gitu teman-teman ya. Karena ketika mengerti, ketika paham dengan gangguan ini, kalian tidak akan berpikir yang lain-lain, tidak berandai-andai yang lain-lain gitu teman-teman ya. Sebab orang yang terkena aslam itu biasanya berandai-andainya itu, berasumsi-asumsinya itu hal-hal yang berbahaya teman-teman ya. Nah sehingga hal-hal yang berbahaya tersebut itu menjadi ketakutan tersendiri buat kita ya. Dan seandainya kalau misalkan takutnya itu semakin menjadi, itu nanti akan menimbulkan rasa cemas tersendiri. Itu yang namanya yang disebut dengan anxiety disorder. Dan kalau seandainya cemasnya itu sudah berlebih, selalu dirasakan cemas setiap harinya, itu sensasi yang lain-lain selalu hadir gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman biar tidak berpikir yang lain-lain, tonton videonya sampai habis, jangan skip biar kalian itu mudah mengerti. Dan ketika sudah mudah mengerti, kalian juga bisa mudah menanganinya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, dimohon ya, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sungguh nikmat sekali, itu juga sudah saya share gitu teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu sudah saya share gitu teman-teman ya. Jadi tonton dulu video-video saya yang sebelumnya, sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian gitu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, dimohon ya, iklan dulu ya. Dimohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting juga, kalian tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan nikmatnya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, nikmat yang sungguh dahsyat gitu teman-teman ya. Nah itu. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, termasuk saya dulu gitu teman-teman, saat terkena gangguan aslam itu selalu mempunyai perasaan atau selalu mempunyai pikiran tentang kematian gitu teman-teman. Jadi seolah-olah kita itu hidup itu akan terasa pendek. Bahkan setiap harinya itu saya itu dulu selalu merasakan ada ketakutan tersendiri, takut mati mendadak gitu teman-teman ya. Ada sensasi sedikit kita berpikir, waduh ini takutnya mati mendadak. Ketika ngobrol kayak macam begini, teringat tentang penyakit, ada ketakutan tersendiri, takutnya itu takut mati mendadak. Nah seperti itu teman-teman ya. Dan semoga saja teman-teman yang lain tidak mengalami hal seperti itu teman-teman. Tetapi kalau misalkan kalian mengalami juga gitu teman-teman ya, tenang saja, itu gak bahaya, itu cuma perasaan saja sih sebetulnya ya. Itu yang saya rasakan dulu sampai detik ini. Saya juga kadang kalau misalkan suka mengingat ke sana,
kadang suka pengen tertawa ya, tersenyum sendiri, dan mungkin Anda juga pasti kalau sudah sembuh total pasti mengalami seperti itu, akan tertawa sendiri ya. Ternyata gangguan ini lebih dominannya itu hanya di perasaan ya. Perasaan kita itu terganggu karena memang ada trauma tersendiri. Jadi semuanya itu serba sensitif, entah itu pemikirannya, entah itu perasaannya, teman-teman ya. Jadi apapun yang terjadi selalu dikait-kaitkan dengan kematian, selalu dikait-kaitkan dengan pingsan, selalu dikait-kaitkan dengan dengan kematian. Itu seperti itu teman-teman ya. Itu yang namanya gangguan perasaan dan gangguan pikiran teman-teman ya. Yang namanya trauma terhadap yang kita tidak inginkan pasti agak nempelnya itu agak lama juga gitu teman-teman ya. Nah makanya saya selalu bilang di video-video sebelumnya itu, di video-video yang terdahulu, bahkan setiap video itu saya selalu bilang ayo lakukan penanganannya gitu teman-teman ya, karena ini dominannya itu di perasaan, itu dominannya itu di pemikiran. Untuk medisnya cuma 1%, perasaannya atau pemikirannya itu 99% teman-teman ya. Itu yang saya rasakan gitu teman-teman ya. Tetapi ya tidak dipungkiri juga teman-teman ya, dulu juga saya ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu berpikir seperti itu ya. Jadi ketika setiap hari itu, bahkan setiap jam dulu ya, selalu berpikir tentang takut mati mendadak gitu teman-teman ya. Karena dilihat dari kondisi kita ya, yang mudah capek, mudah kelayangan, terus mudah apa lagi ya, pokoknya semuanya ada yang serba tidak nyaman gitu. Nah jadi dipicu karena memang mempunyai perasaan seperti itu, jadi akhirnya pemikiran-pemikiran itu ya aneh-aneh juga gitu teman-teman ya. Kadang lagi jalan ser gitu ya, sensasi datang, jadi pemikirannya aduh takut nih, takut mati mendadak gitu teman-teman ya. Bahkan ketika dulu saya mengetahui bahwa ini butuh olahraga, butuh hobi yang menyenangkan, butuh jalan-jalan. Nah ketika olahraga, ketika jalan-jalan juga ada perubahan suasana tubuh, entah itu mungkin gula darahnya sedang turun atau mungkin karena kecapean ada perubahan di situ. Itu pasti perasaannya itu langsung larinya itu ke sana ya. Waduh nih ada apa lagi nih, takut mati mendadak nih. Nah itu gitu ya, selalu begitu. Nah itu teman-teman ya. Nah padahal hal-hal atau pemikiran-pemikiran itu justru akan akan memperhambat pemulihan kita teman-teman ya. Makanya saya bikin video ini biar mengingatkan sama teman-teman ya, kalau seandainya kalian masih mempunyai perasaan seperti itu, kalian harus buang jauh-jauh teman-teman ya. Bahagialah karena obatnya itu bahagia teman-teman ya. Untuk gangguan perasaan dan gangguan pikiran, obat yang paling mujarab itu bahagia. Jadi gimana caranya supaya kita bahagia teman-teman ya? Belajar masa bodoh apa yang terjadi yang terjadi di dalam tubuh kalian itu, belajar masa bodoh. Soalnya kita kan sudah tahu ya bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali. Ini yang membuat seperti bahaya itu karena perasaan kita sedang sensitif teman-teman ya. Itu yang saya rasakan gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian mengetahui, belajar masa bodoh lah. Yang penting toh sudah tahu gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya, tidak menyebabkan kematian teman-teman ya. Ini butuh latihan, ini butuh metode yang harus dilakukan dari mulai sekarang gitu teman-teman ya. Itu jadi makanya ketika kalian ingin cepat membaik, ketika kalian masih mempunyai pikiran-pikiran seperti takut mati mendadak gitu, mau jalan-jalan takut nanti di jalan-jalannya mati mendadak gitu, lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman takut mati mendadak ketika ngobrol gitu teman-teman ya, buang jauh-jauh pemikiran tersebut teman-teman. Itu tidak akan terjadi teman-teman ya. Itu yang saya rasakan gitu teman-teman, sampai detik ini toh saya masih sehat walafiat. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman juga yang masih mengalami pemikiran-pemikiran seperti itu, tolong diingat saja ya, sampai detik ini juga kalian kan masih hidup ya. Nah itu berarti menjadi patokan buat kalian bahwa itu cuman pikiran saja, cuman perasaan saja. Perasaan dan pikiran yang harus dibuang jauh-jauh teman-teman ya, biar kalian itu cepat membaik gitu teman-teman ya. Belajarlah masa bodoh, yang penting kita itu fokus saja sama 3P gitu teman-teman. Apalagi di pembiasaan ya, olahraganya jalan lagi, sudah makan, sudah minum, ada kelayangan sedikit, masa bodoh, tidak akan terjadi pingsan, tidak akan terjadi mati. Jalan saja gitu teman-teman ya. Kemudian ketika ngobrol asik gitu teman-teman, tiba-tiba ser gitu ya, ada perasaan tidak enak, tidak nyaman, takut mati mendadak lagi gitu teman-teman ya. Buang jauh-jauh lagi, tanamkan dalam pikiran. Ketika kalian itu terjadi, ingat-ingat nih omongan ini ya, itu tidak akan terjadi gitu teman-teman ya.
fokus aja lagi ngobrol gitu teman-teman ya. Lakukan pembiasaan itu setiap hari, jalan-jalannya setiap hari, olahraganya setiap hari. Nanti lambat laun pemikiran-pemikiran tentang takut mati mendadak itu jujur ya yang saya rasakan gitu teman-teman ya, itu hilang dengan sendirinya tanpa direncanakan, tanpa saya minta gitu teman-teman, itu terjadi begitu saja. Jadi tahu-taunya pemikiran-pemikiran seperti itu hilang gitu teman-teman ya. Yang dulunya sering murung gitu teman-teman ya, karena mempunyai pemikiran tersebut, jadi takut mati mendadak gitu, akhirnya sering murung, sering berdiam diri, kemudian ruang lingkupnya itu menjadi sempit karena mau olahraga takut, mau jalan-jalan takut, mau ngobrol takut gitu teman-teman, akhirnya ya murung gitu teman-teman ya. Nah tetapi ketika berbeda ya, ketika dibiasakan jalan-jalan, dibiasakan belajar masa bodoh, ngobrolnya lagi dibiasakan lagi gitu, belajar masa bodoh, apa yang terjadi toh sudah makan sudah minum nggak apa-apa, itu ketika dibiasakan setiap hari terus berulang-ulang, nanti pemikiran-pemikiran bahkan sensasi-sensasi yang lain juga hilang dengan sendirinya tanpa direncanakan, tanpa diminta-minta teman-teman ya, itu hilang dengan alami saja gitu teman-teman ya. Nah itu makanya dari awal video saya membuat channel sampai sekarang juga saya selalu bilang lebih baik tangani tanpa obat, tanpa herbal teman-teman ya. Nah itu karena yang saya rasakan itu memang seperti itu, ada perbandingannya gitu teman-teman ya. Ada orang lain yang memakai herbal, ada orang lain yang memakai obat, sembuhnya sama teman-teman ya, sembuh total kayak macam saya. Cuman perbedaannya gitu teman-teman ya, mereka pakai uang, kalau saya enggak, alami gitu teman-teman ya. Makanya saya dari awal video sampai sekarang juga saya nggak jual obat teman-teman ya, karena jujur saya nggak mau berani berbohong sama teman-teman itu, karena YouTube itu dilihatnya itu oleh semua orang teman-teman ya. Makanya ketika saya berbohong, nanti kalau misalnya ada yang tahu bisa dipindah, bisa diperkarakan gitu teman-teman. Makanya jujur sampai sekarang saya tidak pakai obat, saya tidak pakai herbal teman-teman. Saya sembuhnya itu dengan alami, dan menurut saya akan lebih cepat teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, apalagi yang namanya pemikiran dan perasaan, itu obatnya ada di diri sendiri teman-teman ya, bukan di orang lain, ada di diri sendiri teman-teman. Obatnya ada di diri sendiri gitu teman-teman ya. Jadi ketika kita pengen cepat membaik ya lakukan saja, harus dilatih lagi. Toh yang namanya mental dan perasaan dan pemikiran itu obatnya cukup latihan saja teman-teman. Latih dari mulai sekarang. Gimana caranya nih supaya ini cepat membaik, perasaannya yang sedih gitu ya teman-teman ya, pengen cepat membaik gimana ya supaya bahagia gitu teman-teman. Jadi obatnya adalah bahagia. Nah memang di awal-awal kita itu ketika mengalami sedih, untuk bahagia itu agak sulit, tetapi dibiasakan dari mulai sekarang. Untuk mencari-cari kebahagiaan itu sangat banyak sekali ragamnya, banyak sekali caranya teman-teman ya. Bisa dengan kegiatan, bisa dengan tontonan gitu teman-teman, mulai dari sekarang gitu. Nah caranya gimana? Untuk tontonan, cari-cari hiburan yang bisa membuat kita tertawa, jangan mencari-cari berita-berita yang bikin kita sedih gitu teman-teman ya. Kemudian cari-cari berita tentang kecelakaan, cari-cari berita tentang penyakit, wah itu agak sulit teman-teman. Itu yang saya rasakan dulu gitu teman-teman. Jadi ketika kita mencari-cari informasi-informasi seperti itu kayak macam penderitaan-penderitaan, ya justru akan lebih sulit juga gitu teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika kita mencari di videonya itu cari-cari hiburan gitu ya, kemudian yang membuat kita tertawa gitu teman-teman ya, itu akan menjadi asik dan kemudian akan menjadi penambah semangat tersendiri gitu teman-teman. Nanti ada mood tersendiri gitu teman-teman ya. Nah itu yang saya rasakan gitu teman-teman. Berbeda ketika mendengarkan berita-berita tentang kematian, malah tambah mumet teman-teman ya, malah tambah mumet, malah tambah stres. Jadi seolah-olah apa yang ditonton itu nanti meratapi kita gitu teman-teman ya. Contoh lah kalau misalkan kita melihat berita-berita, wah si ini nih, artis ini nih mati mendadak gitu ya, itu selalu kepikiran ya. Waktu itu saya juga seperti itu, selalu kepikiran, waduh jangan-jangan saya juga mengalami hal seperti itu nantinya gitu teman-teman, nantinya gitu teman-teman ya. Nah itu justru makanya hindari tonton-tontonan yang kayak macam begitu teman-teman ya. Alangkah baiknya kalian nontonnya itu komedi-komedi lah gitu teman-teman ya, tutorial-tutorial gitu, cara membuat bunga gitu ya. Nah itu yang saya alami dulu dan itu yang saya jalankan waktu itu teman-teman, dan alhamdulillah itu justru menjadi obat yang paling mujarab buat saya gitu teman-teman. Jadi obatnya itu bukan obat yang dikonsumsi, bukan obat yang disuntik juga gitu teman-teman, tapi obatnya itu ya pembiasaan. Gimana caranya supaya pemikiran-pemikiran itu hilang gitu teman-teman ya, pemikiran-pemikiran tentang pemikiran-pemikiran yang bahaya itu gimana caranya supaya hilang. Nah
Justru ketika mencari caranya itu ya hanya cara itu ya, hiburan-hiburan yang paling dominan, yang paling cepat gitu teman-teman ya. Karena perasaan ini ya, perasaan itu kalau misalkan perasaan tidak nyaman ya kita obatnya itu harus ada perasaan yang nyaman kan gitu ya. Itu logikanya kan begitu ya teman-teman ya. Logiknya atau wajarnya memang seperti itu. Mempunyai perasaan tidak nyaman, obatnya gimana caranya supaya perasaan kita itu nyaman. Nah itu teman-teman, Anda juga kan pasti bisa membayangkan sendiri perasaan tidak nyaman nih, supaya gimana supaya perasaannya nyaman, ya cari-cari hiburan, cari-cari kesenangan, seperti itu teman-teman ya. Nah itu, nah tanpa disadari, tanpa direncanakan, ketika selalu melakukan kesenangan, setiap harinya itu senang, hatinya bahagia, riang, gembira, akhirnya tentang ingatan tentang penyakit itu hilang dengan sendirinya. Dan ketika ingatan tentang penyakit itu justru semua sensasi itu yang dirasakan itu tidak ada teman-teman ya. Ketika kita tidak mengingat tentang penyakit, sensasi yang lain-lain itu hilang dengan sendirinya teman-teman. Itu yang saya rasakan, itu pengalaman saya teman-teman. Tetapi kalau misalnya pengalaman Anda ya itu mungkin pengalaman Anda teman-teman ya. Tetapi pengalaman saya memang seperti itu. Jadi ketika hati bahagia, hati senang, itu pemikiran tentang negatif-negatif itu seperti tentang penyakit, tentang gitu teman-teman, hilang dengan sendirinya, tergantikan dengan rencana-rencana gitu teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan lihat tutorial mancing nih, karena hobi saya waktu itu mancing ya. Jadi sampai sekarang mancingnya hobinya. Jadi waktu itu saya alihkan dengan mencari tutorial cara mancing yang biar dapat banyak gimana gitu. Nah ketika sering nonton kayak macam begitu, nanti timbul rencana, duh mancing kemana nih, karena ingin praktek gitu teman-teman ya waktu itu. Nah ketika praktek gitu ya, terus bikin rencana, akhirnya teman-teman ya yang saya rasakan, rencana-rencana tentang penyakit, rencana-rencana tentang besok mau mati gitu, itu hilang dengan sendirinya teman-teman. Itu yang saya rasakan gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang mau mencontoh seperti saya, silakan saja, dan itu murah, gratis, tidak berbayar teman-teman ya. Hanya tinggal kitanya sendiri mau nggak melakukannya. Nah itu teman-teman, dan menurut saya alangkah baiknya kalian lakukan ya. Karena apa? Karena itu menjadi apa ya, salah satu metode sih sebetulnya yang gratis, dan kemudian bisa menjadikan kalian itu menjadi lebih baik sih ya. Nah itu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian nyaman dengan sekarang, keadaan sekarang, kalau yang lagi nyaman-nyamannya, nyaman dengan murungnya, mungkin nyaman dengan sedihnya, nyaman dengan selalu mempunyai pikiran tentang besok mau mati nih gitu ya, itu silakan saja teman-teman ya. Tetapi yang saya katakan di sini, bagi teman-teman yang mau cepat membaik, alangkah baiknya kalian harus melakukannya dari sekarang. Cari hiburan-hiburan yang menarik, cari aktivitas-aktivitas yang menarik, yang membuat mood kalian tambah ada lagi, semangatnya bisa timbul lagi. Karena untuk semangat itu subhanallah ya, ketika terkena gangguan aslam itu semangat itu tidak ada teman-teman ya, sama sekali tidak ada. Pengalaman saya seperti itu gitu teman-teman. Tetapi mungkin kalau misalkan teman-teman yang sedang aslam, semangatnya masih tinggi, Pak saya tuh ada aslam kecemasan saya ada, tetapi saya masih semangat gitu, tidak merasakan lelah, tidak ya syukur alhamdulillah gitu teman-teman ya. Tetapi waktu itu pengalaman saya memang gitu, ketika ada aslam, ada rasa cemas, itu semangat tidak ada teman-teman. Setiap harinya itu tentang berpikirnya itu tentang penyakit terus gitu ya. Itu ya waktu itu saya mengalami seperti itu, dan aktivitas itu menjadi terbatas teman-teman ya. Nah makanya saya selalu bilang bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bukan penyakit teman-teman ya, itu hanya gangguan saja. Gangguan terhadap apa? Gangguan terhadap produktivitas kita itu menjadi terbatas teman-teman ya. Mau produktif gimana? Ngapa-ngapain serba malas gitu teman-teman ya. Mau ngapa-ngapain serba lemas, letih, lesu. Kemudian ketika dipaksakan kerja mudah capek gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi ya menurut saya itu hanya gangguan saja, gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, bukan penyakit menurut saya gitu teman-teman. Itu hanya menurut saya. Catat sekali lagi ya, saya itu bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis, tetapi saya itu hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selang beberapa tahun, kemudian bisa menanganinya dengan sangat sederhana, dengan sangat alami gitu teman-teman ya, tanpa obat, tanpa herbal. Tetapi masih juga banyak yang bertanya, apa Bapak ini pasti dulu-dulunya pakai obat.
dulu ya, ketika saya masuk rumah sakit ini dikasih obat omeprazol, lansoprazol, tidak membaik gitu teman-teman ya. Ketika tidak ada perbaikan, ada permasalahan juga, ini mungkin dokternya nih salah diagnosa, mungkin penyakit yang lain, lari lagi ke rumah sakit yang lain, akhirnya dikasih obatnya itu lagi, capek rasanya. Dulu itu saya konsumsi obat teman-teman. Nah akhirnya ketika pasrah waktu itu, karena waktu itu dominannya itu saya itu berbaringan, karena memang tidak bisa bangun teman-teman ya, selalu mempunyai rasa sedih, kemudian meratapi nasib, saya tidak bisa ngapa-ngapain, jangankan untuk jalan-jalan, untuk bangun aja agak sulit, bukan agak sulit, sulit sekali waktu itu ya, tidak bisa bangun, apalagi ditambah ketika bangun tidur melek gitu teman-teman, di sekeliling itu banyak yang ngaji. Nah di situ aduh subhanallah ya, perasaan kecut sekali ya, soalnya selalu mengingat ketika ada orang sakit kemudian dikelilingi dengan orang-orang yang mengaji Yasin, itu biasanya tidak tertolong. Itu pengalaman saya waktu itu, saya berpikirnya ke situ dan akhirnya tambah bobrok waktu itu kondisi saya. Nah waktu itu jadi ketika mencari doa taubat waktu itu, karena memang mendekati kematian itu sangat dahsyat sekali teman-teman ya. Jadi ketika itu saya pengennya mendengarkan doa taubat. Ketika saya mencari-cari di YouTube, ternyata itu menjadi wasilah buat saya waktu itu. Ternyata yang timbulnya itu, yang hadirnya itu menghadapi kematian, yaitu dari gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ya. Saya cari-cari doang nggak ada waktu itu ya. Jadi ketika saya scroll terus ke bawah ya, banyaknya asam lambung dan anxieties psikosomatis menghadapi kematian. Ketika saya baca, ketika saya tonton, itu justru mulai paham di situ ya, ternyata ini butuh imun yang kuat, saya bilang gitu ya, ini butuh gizi yang tinggi gitu teman-teman ya, kemudian pemikirannya juga butuh normal gitu teman-teman ya, jadi tidak berandai-andai, soalnya saling keterkaitan ya, jadi antara medis dan psikisnya itu selalu keterkaitan. Nah itu teman-teman, tetapi jarang di sini di video saya itu membahas tentang medisnya, itu sangat jarang sekali. Karena kenapa? Karena untuk medisnya itu tanpa kita gubris juga sih sebetulnya, kalian itu dari dulu juga sebetulnya kalian itu sudah punya asam lambung teman-teman ya, cuman kalian itu waktu itu tidak terlalu mengindahkan. Kenapa seperti itu? Karena waktu itu psikisnya belum terganggu teman-teman ya, tidak ada trauma di situ. Coba ingat-ingat saja kejadian dulu, kalian dulu sering mengalami begah, kalian dulu sering mengalami mual gitu teman-teman ya, kadang perutnya suka panas gitu teman-teman, kadang ada suka celkit-celkit kayak macam begitu. Nah dulu itu kalian terkena gangguan asam lambung, tetapi di situ tidak ada yang namanya anxieties psikosomatis dulu gitu teman-teman ya. Nah dulu juga kalian tidak diobatin juga kan sembuh ya. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi sekarang untuk kembungnya sering agak lama gitu, begahnya agak sering lama. Kenapa seperti itu? Karena dipicu dari pemikiran juga gitu teman-teman ya. Jadi ketika pemikirannya stres, banyak pikiran, itu asam lambungnya akan terus tidak normal. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bantu saja dengan dikendalikannya stresnya. Caranya seperti apa? Sering melakukan hobi-hobi yang menyenangkan teman-teman ya. Itu yang saya lakukan dulu biar kitanya nggak stres. Yang dikatakan stres di sini itu, kalian itu bukannya berarti kalian akan gila, bukan teman-teman ya. Itu sangat jauh sekali. Untuk asam lambung itu tidak menyebabkan gila teman-teman ya, tetapi untuk perasaan seperti mau gila itu memang ada juga gitu teman-teman. Dulu saya gitu, jadi kadang ketika pemikirannya itu serasa kepala itu mau pecah teman-teman, saya dulu juga sempat pemikiran seperti itu. Jadi berpikirnya itu, aduh ini jangan-jangan mendekati gila nih, padahal tidak teman-teman ya. Itu efek stres ya, efek banyak pikiran gitu teman-teman ya, ditambah lagi dengan badan kurus gitu ya teman-teman ya. Wah pokoknya subhanallah. Jadi ketika mempunyai perasaan hal-hal seperti itu ya, ruang lingkup kita itu menjadi sangat dahsyat sekali. Nah itu teman-teman ya, padahal kalau misalnya kita berpikir wajar, apalagi yang mempunyai asam kita menjadi kurus itu, kita seharusnya itu berpikir wajar. Toh kita saja, orang lain saja yang tidak terkena anxieties psikosomatis atau tidak mempunyai pikiran yang sangat besar, atau tidak mempunyai rasa cemas, atau tidak mempunyai asam lambung gitu teman-teman ya. Orang sehat kalau misalkan banyak pemikirannya itu pasti agak kurus juga gitu teman-teman. Karena kenapa? Karena berpikir banyak itu, berpikir keras itu bisa menguras energi kita itu dengan cepat teman-teman ya. Gitu. Salah satu contohnya ginilah, kalau misalkan orang yang mempunyai pemikiran yang sangat besar bisa kurus gitu,
Coba ingat-ingat ya, kalau misalnya orang punya hutang banyak, stres, itu pasti badannya kurus teman-teman ya. Nah itu teman-teman, dia itu berpikirnya tentang hutang terus akhirnya stres sendiri, akhirnya ya badannya kurus gitu teman-teman ya. Berpikir wajarnya ke sana. Nah itu teman-teman ya, makanya bagi teman-teman yang sekarang badannya agak kurus-kurus juga, kalian gak usah khawatir lah. Nanti juga kalian bakal sembuh lagi, bakal strong lagi, bakal kuat lagi. Toh dulu juga saya tuh ketika terkena gangguan aslam itu badan itu turun drastis ya gitu. Nah ketika kesininya karena memang makannya banyak juga, ditambah lagi hatinya selalu senang, pikirannya selalu riang gembira gitu, akhirnya timbul ya di situ mulai BBS itu naik lagi. Nah celakanya dulu kebabalasan teman-teman ya. Jadi ketika setiap hari bahagia, setiap hari main jalan-jalan, makannya selalu dijaga, akhirnya badannya gemuk lagi. Di situ saya mulai kebablasan, dan di situ ada tidak nyaman lagi, karena untuk badan gemuk itu menurut orang lain mungkin bagus, sehat, tetapi untuk saya pribadi itu jadi nggak nyaman ya, karena saya itu seringnya itu jalan-jalan hiking ke gunung, mancing sambil jongkok. Nah ketika perut buncit subhanallah nggak nyaman ya untuk duduk itu. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya waktu itu saya turunkan lagi sampai sekarang. Saya pertahankan berat badan saya itu sekarang itu di 65 dulu. Ketika ada di video nih, yang waktu video tahun berapa ya, itu ada judulnya saya juga nggak tahu, itu berat badan saya itu lagi berat besar-besarnya itu lagi di ukuran 68 sampai 72 itu ya. Nah ketika di situ saya nggak nyaman, badan gendut itu nggak nyaman, akhirnya saya kurangin lagi. Nah sekarang saya lagi nyaman-nyamannya, lagi enak-enaknya di 65 teman-teman ya, karena sesuai dengan tinggi badan itu saya 170, jadi nyamannya di situlah di 100, bukan di 100 ya, di 65 gitu, 165 lagi. Nah itu teman-teman ya. Waduh, durasinya udah panjang. Nah itu teman-teman ya, video tentang takut mati mendadak, memang seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mengalami hal seperti itu, ketika sering berpikir tentang takut mati mendadak, alangkah baiknya kalian buang jauh-jauh pemikiran seperti itu, karena pemikiran seperti itu bisa memperhambat pemulihan teman-teman ya. Tanamkan saja dalam pikiran bahwa ini cuma perasaan saja. Ini pemikiran yang negatif yang harus dihindari, karena untuk mati mendadak itu kalian tidak akan terjadi teman-teman ya. Karena apa? Karena makannya kan sudah teratur, minumnya sudah teratur, apalagi yang ditakutkan gitu teman-teman ya. Pak saya ini kelayangan nih, takutnya kelayangannya berlebih nanti takut mati mendadak gitu. Tidak teman-teman, kelayangan itu ada dua penyebabnya. Yang pertama memang kekurangan gizi, akhirnya keseimbangan tubuh terganggu. Kekurangan gizi wajar sih ya, karena pencernaannya sedang terganggu gitu ya, akhirnya kekurangan gizi wajar menurut saya ada kelayangan gitu teman-teman ya. Cara mengatasinya seperti apa? Perbanyak makan dan minumnya teman-teman ya, itu cuma itu sih ya. Nah kemudian penyebab yang kedua karena memang efek stres, banyak pikiran. Apa sih hubungannya dengan efek stres? Karena stres atau banyak pikiran juga bisa menguras energi dengan cepat, akhirnya keseimbangan tubuh terganggu juga, akhirnya ya kelayangan juga gitu teman-teman ya. Nah kalau seandainya kalian bisa menangani dua hal tersebut, itu kelayangan tidak akan terjadi teman-teman ya gitu. Makanya pahami saja kesalahan. Nah makanya bagi sekarang teman-teman yang sudah tahu metodenya, jalan-jalan dari mulai sekarang, lakukan metodenya dari sekarang. Sudah makan, sudah minum, jalan-jalan saja, biasakan olahraga, biasakan bermain, mencari kebahagiaan gitu teman-teman ya. Karena obat yang paling mujarab yang saya rasakan sampai detik ini adalah kebahagiaan teman-teman ya. Bahagia itu mahal teman-teman ya, tetapi untuk melaksanakannya sebetulnya mudah, tetapi kalian ogah. Nah itu teman-teman, untuk bahagia itu sederhana teman-teman ya. Apa yang membuat kalian bisa tersenyum, apa yang bisa membuat kalian tertawa, lakukan saja itu teman-teman. Dan untuk bahagia itu nggak mahal-mahal teman-teman ya. Hal sederhana saja, hal yang sepele saja, kalau misalkan membuat kalian itu bahagia, jalani saja. Dulu saya juga gitu. Jadi ketika ingin bahagia nih, saya senangnya jalan-jalan saja. Dan untuk jalan-jalan itu nggak pakai biaya teman-teman ya. Cuman pakai sepatu, pakai training, bawa air minum, jalan-jalan ke sawah dulu ya. Itu saya itu seperti itu, nggak pakai biaya teman-teman ya. Itu keliling-keliling kampung, bersosialisasi dengan orang lain. Kadang sampai detik ini juga
itu sifat saya sudah kembali lagi. Saya sering jahilin orang gitu teman-teman, karena hobi saya memang seperti itu. Nah itu teman-teman ya alhamdulillah gitu ya, jadi sekarang sehat gitu. Nah justru sekarang itu karena keadaan saya kembali lagi normal kayak dulu lagi, banyak doa yang gak benar ya, banyak doa yang gak benar dari tetangga, dari kerabat, dari saudara, dari teman dekat itu, karena memang sifat saya orangnya jahil teman-teman. Kalau misalnya kalian tahu sifat saya, kalau misalnya dari daerah saya sendiri di sini, kalau misalnya nanya siapa sih Abdul Rahman itu, pasti mereka pada tertawa ya, karena saya itu orangnya jahil. Dan sekarang itu banyak doa yang nggak bener dari teman-teman saya itu. Doanya itu mending lu sakit deh katanya gitu ya, lu sekarang udah jahil lagi katanya gitu. Nah itu teman-teman ya, makanya lihat di Facebook itu kalau misalkan saya bikin status, bikin itu ya paling hal-hal yang nyeleneh lah gitu ya, karena memang itu sifat saya ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian bahwa kalian itu bakalan membaik teman-teman ya, karena memang bakalan membaik ya. Semuanya tidak berbahaya, kalian hanya butuh bahagia dan butuh mengalihkan pemikiran yang negatif menjadi pemikiran yang positif, menjadi pemikiran yang senang, yang bahagia gitu teman-teman ya. Nah itu, nah kemudian sebelum saya akhiri videonya, saya doakan teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu itu, moodnya, semangatnya, semuanya keadaan yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali gitu teman-teman ya. Saya tahu persis seperti itu gitu teman-teman ya. Dan kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.